Saudara, dosa paling mendasar di hadapan Tuhan adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah mengganti Allah yang benar dengan Allah yang palsu. Nah, saudara, penyembahan berhala bisa dilakukan dengan banyak hal. Di dalam perjanjian lama orang mungkin membuat patung menyerupai sesuatu, baik itu seperti manusia atau seperti binatang atau seperti makhluk imajinasi manusia, lalu kemudian menyembahnya. Tetapi berhala juga bisa di dalam bentuk lain. Saudara, ketika kita mengikuti kepercayaan yang tidak diajarkan oleh Alkitab, kita sedang percaya ada kuasa lain yang mengatur hidup kita di luar Tuhan. Misalnya kita percaya dengan horoskop, percaya dengan orang sakti, dukun, tukang ramal, atau berbagai jimat. Kita mencari pertolongan dari itu. Kita percaya bahwa hidup kita bisa diatur oleh itu. Maka kita sedang meletakkan hidup kita di bawah Allah-Allah palsu. Nah, saudara, hari ini dewa-dewa kecantikan, kekuasaan, uang, keberhasilan juga telah menjadi bagian di dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Saudara, kita mungkin tidak secara fisik sujud di hadapan patung dewi kecantikan misalnya. Tetapi banyak wanita misalnya hari ini mengalami depresi, gangguan makan karena memikirkan terus-menerus bentuk tubuh mereka. Kita mungkin tidak membakar dupa kepada dewa kekayaan begitu. Tetapi ketika uang, karir begitu ditinggikan, kita seperti sedang mengorbankan keluarga kita agar kita bisa mendapatkan kedudukan atau kekayaan yang lebih. Saudara, maka berhala adalah sesuatu selain Tuhan yang kepadanya kita mengarahkan hati kita, memotivasi kita, menguasai kita dan kita layani. Sesuatu yang sangat penting bagi kita sehingga kalau kita kehilangan itu, kita akan merasa hidup kita berantakan. Dan itu bisa apa saja. Mungkin itu kuasa, kita ingin dihormati, kita ingin dianggap penting. Mungkin itu kenyamanan hidup, kita ingin hidup santai, bebas, tidak dituntut komitmen. Mungkin itu kendali, kita ingin mengendalikan segala sesuatu termasuk apa yang ada di depan kita. Mungkin itu penerimaan dari orang lain, kita ingin disenangi, dibutuhkan, dipuji. Nah, kalau kita kehilangan itu, kita akan merasa hidup kita berantakan. Dan itulah berhala bagi kita. Saudara, perintah pertama berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bahwa kita mengenal dan percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Perintah kedua berkata jangan membuat bagimu berhala. Kita menghindari segala bentuk penyembahan berhala dan tidak menyembah Allah dengan tidak tepat. Nah, saudara, kalimat terakhir itu berarti kita hanya menyembah Allah dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan saya menyembah Allah, tetapi di dalam ibadah kita menggunakan cara-cara penyembahan kepercayaan lain. Tidak bisa. Dan yang terakhir, saudara, perintah ketiga menegaskan agar kita memperlakukan nama Allah dengan sikap gentar dan hormat. Juga menghormati firman-Nya dan karyanya. Saudara, ini bukan sekedar sikap mulut, tetapi sikap hati yang menghormati Allah. Ketika kita sangat menghormati Allah, kita akan berhati-hati, tidak rela, tidak suka untuk memperlakukan nama-Nya dengan tidak hormat. Kita akan menyimpan kegentaran, kekaguman, hormat kepada Allah, kepada firman-Nya, juga kepada karyanya di dalam dunia ini. Saudara, kita tidak bisa mengatakan kita menghormati Allah, tapi tidak menghargai bumi ciptaan Allah ini. Saudara, biarlah kita terus belajar menyembah Allah dengan benar.